Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan kamalan nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Kaunuhu ta'ala hayyan, artinya keadaan Allah Ta'ala maha hidup. Kaunuhu Ta'ala sami'an, artinya keadaan Allah Ta'ala maha mendengar. Kaunuhu Ta'ala basiron, artinya keadaan Allah Ta'ala maha melihat. Kaunuhu Ta'ala mutakalliman, artinya keadaan Allah Ta'ala maha berkata-kata. Keterangan di dalam bait 6, 7, 8 dan 9 ini Nazim rahimahullah ta'ala menyebutkan 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Maka 20 sifat ini terbagi kepada 4 bahagian. Pertama, sifat nafsiyah, yaitu sifat yang tidak bisa dipaham akan zat tanpanya, yaitu sifat satu, sifat wujud. Kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat yang menafikan daripada Allah Ta'ala segala hal-hal yang tidak layak dengannya, yaitu ada 5 sifat: qidam, baqa, muhalafatul hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan wahdaniyah. Nah, itu sebelum kita masuk ke dalam sifat nafsiyah dan sifat salbiyah dan sifat maknawiyah atau sifat ma'ani, kita malam ini isaknya sungsung banget. Malam ini yaitu menerangkan hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Kenapa 4? Karena 4 ini pengamalan adabnya sama. Makanya malam ini bilanya isak belum tuntung disambung kena berarti kalau larut ya Allah. Langsung aja sini. Pertama, kaunuhu ta'ala hayyan, artinya keadaan Allah Ta'ala maha hidup. Nah, jadi hayyan itu kita sudah belajar semalam, sifat hayat semalam lah. Cuman bedanya kalau hayat itu apa, sifat sidin, hayat itu sifat yaitu hidup, artinya maha hidup. Kalau hayyan, hayani orangnya atau zatnya yang bersifat hidup. Nah, jadi satu memandir sifat sidin, yang kedua membicarakan tentang sidin yang bersifat itu sendiri. Nah, karena sifat itu kada bisa berdiri sendiri. Kalau sifat itu pasti bersandar dengan zatnya. Namanya kodrat. Nah, siapa yang kodrat? Nah, berarti bersandar lawan yang ampun sifat. Siapa? Allah. Maka ketika kita menyebut hayyun, berarti menyebut Allah yang bersifat hidup. Kalau hayat aja semalam berarti hidup aja. Nah, hidup artinya hidup. Tapi kalau hayyun, Allah yang maha hidup. Nah, itu bedanya. Makanya hayyun itu menjadi kumpulan 2 perkara, 1 sifat, 2 zatnya. Nah, hayyun ini artinya maha hidup. Kita sudah belajar semalam hayat, dalilnya sama, berarti sama dengan sifat hayat kemarin. Nah, dalilnya adalah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan berserahlah diri kalian dengan zat yang maha hidup
yang tidak pernah mati. Nah, pengamalannya semalam waktu kita belajar sifat hayat itu, kita disuruh bertawakal kepada Allah yang bersifat hayat. Kenapa harus bertawakal kepada Allah yang sifat hayat? Karena yang betul-betul hidup hanya Allah. Yang betul-betul hidup hanya Allah. Kita hendak berserah lawan siapa? Lawan pimpinan kita mati juga kena. Bahkan sini mati lawas juga. Kan? Mati lawas sudah. Lawan siapa kita hendak bersandar, hendak bertawakal? Amun kada lawan Allah yang maha hidup, yang kada pernah bematian. Nah, itu buah daripada hayat semalam. Jadi sekarang hayun sama, nah, sama kita disuruh bertawakal lawan sidin yang punya sifat hayat. Nah, lalu kita sudah belajar semalam. Nah, ketika kita melihat benda yang bergerak, apa aja tuh? Nah, termasuk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan yang bergerak itu. Mama pilihan alam semesta ini dihalus lagi, awak kita nih dihalus lagi, tangan nih termasuk alam. Kenapa dinamakan alam? Karena tangan ini makhluk. Masya Allah, apa selain daripada Allah itu namanya alam atau nama makhluk. Nah, kita ambil contoh dulu. Setiap melihat yang bergerak, tangan lu ini bergerak. Maka orang yang bertauhid sudah belajar dengan sifat hayat semalam sudah. Maka dia langsung melihat gerakan tangan, langsung inya melihat bahwa tangan bergerak itu mengingatkan kita, menjadi bukti gerakan tangan ini adanya Allah yang bersifat hidup. Mbah, kenapa bisa kayak itu? Ini mengulang ya artinya. Dulu sudah keterangannya. Kenapa kita melihat benda bergerak mengingatkan kita, menjadi tanda, menjadi bukti, menjadi dalil bahwa ketika melihat barang yang bergerak mengingatkan kita, menjadi dalil itu adanya Allah yang bersifat hidup. Kayak apa perinciannya? Ini mengulang lagi ini. Orang atau manusia atau barang atau binatang yang bergerak itu satu. Ya, memang seakan-akan Habib Usman Betawi ini mengulang ini satu supaya yang dulu belum paham tambah paham ya. Yang belum paham jadi paham, yang sudah paham menjadi tambah paham, lawan semakin mantap pengamalannya. Karena kita ini kadang-kadang sekali kada paham, dua kali hanya paham, amun belum paham pang langsung diamalkan kada kawa. Ya, tercabur kawarit, ya, terujuk tihang. Kenapa? Kada paham lagi. Nah, maka sidin mengulang hampir hayat sama basor menjadi hayun, samiun, basirun, mutakalimun. Nah, ketika melihat benda bergerak, tangan ulun bergerak, kenapa menandakan menjadi bukti tangan bergerak ini adalah membuktikan Allah bersifat hidup? Satu dulu, tangan ini kada bergerak, amun kada satu apa? Dikehendaki Allah. Nah, satu itu setiap apa pian melihat. Karena ujung-ujungnya Allah bersifat hidup. Hidup berarti orangnya ada, berarti Allah bersifat wujud. Karena ujung-ujungnya kayak itu terakhirnya. Melihat tangan bergerak, melihat orang menguap, melihat orang makan, melihat benda macam-macam bergerak. Satu yang harus ada dalam pikiran kita, inya kada kawa bergerak kecuali satu, dikehendaki oleh Allah. Apa itu sifat tajimnya? Apa dikehendaki itu semalam? Iradat. Nah, itu dikehendaki Allah. Jadi bila melihat berkehendak anak menangis, kucing berkuciak, orang ditabrak orang, macam-macam di situ, satu yang harus masuk ke dalam pikiran kita, inilah yang terjadi ini, satu dikehendaki Allah yang punya sifat iradat. Amun kada dikehendaki pang kada terjadi. Kayak apakah orang umpamanya hendak membuat orang bangkrut, membuat orang garing, membuat orang apa, amun Allah kada berkehendak, kada terjadi. Berarti harus tauhid kita apa? Setiap yang terjadi tidak lepas satu daripada iradatnya Allah atau kehendaknya Allah. Kayak itu dulu kita memandang. Apa aja tuh? Karena pandangan orang-orang dalam ilmu tauhid yang terjadi di sini di dunia ini sampai ke akhirat nanti, pandangan kacamata tauhid bukan gawean makhluk.
Nah, bukan gawean makhluk. Kenapa bukan gawean makhluk? Memang karena makhluk ini digerakkan, diadakan, semua disetir oleh Allah. Maka setiap yang terjadi tidak lepas yang pertama adalah timbul daripada irodatnya Allah. Satu sudah. Nah, sampai ke hayat kena. Kalau Allah berkehendak kenapa terjadi? Kalau Allah berkehendak karena Allah bersifat kodrat. Apa kodrat? Mampu, berkuasa. Ada kitab bang, kehendak ada tapi kemampuan belum pasti. Ada acil hendak mengulah apa aja orang hendak mengulah roti, hendak mengulah bolu, sekalinya meramuknya, meraciknya kurang pas, lalu jadi lempeng. Nah, berarti kan ada kuasa sidin, kehendaknya aja ada. Sidin kepingin berisi anak, berisi sudah nikah, ganti-ganti sudah nikah nih. Bini pertama, bini kedua, bini ketiga, bini empat, hendak mana berisi anak, sampai bini empat kada berisi anak. Kehendaknya ada aja. Sudah bang bergaul setiap malam, minta apa doa ini, doa itu dibaca, jamunya sudah, vitaminnya sudah, tapi kehendaknya itu tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Untuk menciptakan anak itu tidak mampu. Amun Allah bang, bila sidin berkehendak, kenapa bisa terjadi? Karena sidin mampu, kuasa. Nah, pasti terjadi. Lawan yang nomor 3, kenapa sidin jadi mampu? Sidin ada sifat ilmu, yaitu maha mengetahui. Jangannya manusia nih, jangannya bisa berkehendak, lalu ada bersifat kuasa, mampunya, lalu inya ada ilmunya, jadi. Amun jadi itu berarti sesuai dengan berkesesuaian dengan kehendak Allah. Walaupun manusia ada kehendaknya, terus inya mampu, terus ada ilmunya, amun tidak sesuai dengan kehendak Allah, kan terjadi juga. Ya, kita maunya hendak mengolah apa? Maunya mengolah bangku, bahannya ada. Aku nih kehendak tuh namanya irodat. Lalu papannya ada, alatnya ada, pian tatak, pian paku-paku. Kenapa bisa jadi bangku? Nah, karena pian berisi ilmu. Nah, ya. Jadi kehendaknya ada, kemampuannya ada, ilmunya ada, maka jadilah bangku. Ini contoh aja bang. Dan jadi bangku ini, walaupun pian berisi kehendak, berisi kodrat dan berisi ilmu, tidak akan terjadi juga tanpa kehendak Allah. Nah, tapi mun Allah kada menghadangi siapa-siapa. Sidin pasti, kehendak sidin pasti terjadi itu karena sidin berkehendak, mampu, ada ilmunya. Ini terjadi akhirnya. Ada yang sulit menurut Allah. Nah, 3 sifat inilah, iradat, kodrat, dan ilmu inilah yang menunjukkan bahwa Allah yang punya kehendak, yang punya kuasa mampu, yang punya ilmu, berarti orangnya hayyun, yaitu hidup. Kada mungkin orang bisi kehendak, orangnya mampu, orangnya berilmu, kada mungkin orangnya mati, kada mungkin, kada masuk akal kita menolak. Itulah lawannya namanya sifat mustahil. Maka mustahil Allah itu mati. Mustahil, kenapa mustahil? Karena sidin berkehendak lalu sidin mampu, kodrat, lalu mampu. Kenapa mampu? Karena ada ilmunya. Berani 3 ini menunjukkan Allah itu hayyun. Amun hayyun, amun hidup, berarti orangnya ada. Berarti melihat benda bergerak, ada sidin. Kesimpulannya kayak itu. Ada siapa nang ada? Yang hidup, nang ada ilmunya, nang kuasa mampu, yang berkehendak, itu orangnya wujud namanya. Maka Allah bersifat wujud. Jadi orang melihat apa-apa zikir orang dalam hati, ada sidin, ada. Melihat orang bangkak batis, oh ada sidin, ada. Itu buktinya batis bangkak. Amun sidin kada berkehendak, amun sidin kada kodrat, amun sidin kada ilmunya, berarti sidin kada hidup. Ini ada kehendak sidin, orang jadi bangkak batis, tadinya kada bangkak, lalu dikehendaki sidin bangkak, mampu sidin membangkakkan mampu. Karena apa? Karena ada ilmunya. Ada ilmunya berarti sidin hidup. Mun hidup berarti ada. Bangkak batis orang melihat, ada ya Allah. Itu aja kesimpulannya tuh. Nah,
Itu makanya kita disuruh bertawakal lawan zat yang maha hidup. Arti hidup di sini sidin yang berisi modal. Nang hidup sejati itu sidin. Tawakal lawan sidin, lawan Allah yang maha hidup tadi. Yang hidup tadi isinya iradat, kodrat, ilmu. Berarti disuruh bertawakal kepada Allah yang maha hidup. Orangnya ada terus, hidup terus, ada pematian. Ini nang dipasrahi, nang kita serahkan. Maka setelah kita serah diri lawan sidin yang maha hidup ini, adab kita nih, kita semalam belajar sifat ilmu, artinya dilihat Allah. Maka nih hayyun samiun basirun, apa yang kita pandir didengar Allah, samiun. Maka akhlaknya kada boleh bepandir sembarangan, karena bepandir yang mengandung diharamkan Allah itu dilihat Allah dan didengar Allah. Jadi suara tuh kalau kita, mohon maaf, suara tuh kan kita mendengar aja. Kalau kita suara apa tuh aja mendengar aja, tapi kada melihat bentuk suara. Tapi Allah ada, Allah itu melihat, mendengar suara, dan suara itu dilihat oleh Allah. Nah, itu kehebatan. Kalau Allah melihat, basirun, maha melihat. Yang dilihat itu, mohon maaf, yang dilihat itu kan seyukyanya, yang dilihat itu benda. Yang dilihat itu benda. Tapi Allah melihat benda dan mendengar suara benda itu. Kenapa demikian? Karena si dia nang mau ulah. Pian nih, umpamanya pian mau ulah apa? Mulah kelayangan umpamanya lah. Lah kelayangan pian nang mula meraut mulai pertama, pian yang menimbang, pian yang memasang anunya kertasnya, pian coba miring. Ditimbang tadi pas nggak miring, tapi pian apa namanya tahu kenapanya jadi miring, berarti apa nih? Karena pian yang mau ulah. Mun orang pang melihat kelayangan, oh kuning warnanya, tapi miring kadaknya kada tahu kecuali dipakai. Nah, ada kita yang mau ulah nih tahu. Kita memberikan contoh semalam kayak ini yang dulu lah. Penglihatan Allah itu tidak terbatas, tidak pakai alat, tidak terbatas. Bulah rumah kita, lantai 2, di lantai tengah pian ada diulah kotak di situ, cor-coran, buati emas 5 kilo di situ, pian tutup tek, mana ada orang tahu. Tapi pian yang mau ulah itu, walaupun pian jauh dari rumah itu, pian di Jakarta sana, pian tetap tahu tuh rumah tuh ada emasnya 5 kilo di tengah. Padahal pian di sana. Kenapa pian tahu? Karena pian yang mau ulah. Allah tuh kayak itu. Allah mendengar dan melihat suatu benda, Allah melihat dan mendengar suatu suara. Nah, maka adab kita nih, setelah kita berserah kepada Allah yang sifatnya hayyun, hidup terus tadi, maka berhati-hatilah di dalam berbicara kita nih didengar Allah. Kalau bicara yang haram didengar dan dilihat oleh Allah. Nah, lalu basir ini basirun, Allah maha melihat. Jangan berbuat sesuatu yang maksiat. Kenapa? Karena dilihat oleh Allah dan didengar oleh Allah. Umpama maksiatnya kan mohon maaf, ada maksiat zohir, ada maksiat batin. Maksiat batin apa? Di sini berkritik, menyambati orang, digeritik. Nah, itu kan ada terucap, tapi maksiat, tapi di batin. Allah pun melihat dan mendengar. Ada kita kan melihat aja atau mendengar aja. Nah, itu apa namanya? Akhlak kita. Akhlak kita kepada Allah, pengamalannya daripada sifat hayyun samiun basirun. Bertawakal kepada Allah, jangan berbuat atau berkata-kata yang haram karena didengar Allah dan dilihat Allah. Jangan berbuat maksiat karena dilihat oleh Allah. Jadi hayyun samiun basirun. Nah, lalu ini orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid nih, dikehendaki Allah umpamanya kita bangkak, dikehendaki Allah bangkak kita. Orang bertauhid bang langsung mengenal dengan apa yang bengkak itu menunjukkan Allah hidup, Allah ada. Berarti yang paham Allah hidup, Allah ada, menguji kita bengkak. Itu ada 3 macam orang yang diuji itu. Yang dari manusia ke Allah itu 3 sikapnya. Kenapa?
ada nang mengadu lawan makhluk. Kamu tahulah aku kada turun ke masjid 3 malam 3 hari tahulah. Batis bangkak asam urat ya nyala. Nah, ganal benar batu suliati biru sampai aja. Ini orang kelompok sayiat mengadunya sama makhluk. Ini orang yang kurang betul-betul paham tentang Allah yang bersifat Hayyun, Allah Sami'un, Allah bersifat Basirun. Amun orang yang paham pang, ini menjadi hadiah. Bengkak ini lah jadi hadiah. Kenapa? Karena datangnya dari Allah yang bersifat bagus, yang sifat baik, dan yang datang dari Allah menjadi kebaikan bagi diri kita. Lalu apa? Rata-rata orang yang kada belajar tauhid pastinya sudah mengadu lawan orang, kada mengadu lawan Allah kada. Lalu kada ridho dengan ujian tadi. Kenapa yuk? Ya aku nih periksa bagus sudah ya. Minum obat hari-hari, vitaminnya ada juga, olahraga ya juga. Kenapa bengkak? Nah, ini orang kada dapat tauhid. Orang paham ini dikehendaki Allah. Nah, dan kehendak Allah kesan hambanya itu bagus. Amun ulun aduakan lawan Allah karena kada pintar ngarannya, sudah tahu datangnya dari Allah, kenapa diaduakan lawan Allah? Nah, tapi kita mohon maaf, kalau yang kelompok hasanat ini mengadu lawan manusia, mengeluh lawan manusia, berobat pun mohon maaf itu karena tujuan nafsu, bukan karena diperintah Allah. Kenapa? Orang yang kada ridho dengan takdirnya Allah, berobatnya pasti tujuannya hendak sembuh, pasti sudah. Tapi orang yang bertauhid kada. Kenapa ikan berobat? Disuruh Allah. Kenapa? Allah bersifat kalam. Nah, sampai ke kalam kita. Kalam artinya berkata-kata. Nah, ya Allah. Maka berkata-kata ini berarti Allah berkata-kata memerintah kita, tiap saat memerintah kita. Maka perintah Allah ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang mubah perintah Allah. Nah, kalau orang yang bertauhid, ikam kenapa bertetamba? Kenapa ke dokter disuruh? Itu aja, disuruh jangan ada disuruh. Kada aku berobat. Kenapa kerang? Kada berobat mun kada disuruh. Karena obat bukan yang menyembuhkan, Jasidin. Dokter kada kawan menyembuhkan orang, tukang urut kada juga. Bapak kenapa berobat? Disuruh. Banyak menyembuhkan siapa? Allah. Nah, makanya dirahasiakan. Apanya dirahasiakan? Durasi garingnya tuh dirahasiakan. Jar Tuhan ikam garing seminggu ya. Biar dokter nang kaya apa hebatnya, amun belum seminggu garingnya kada mau ampih. Nah, maka dirahasiakan, jangan kada dirahasiakan, kada payu rumah sakit. Kada tahu tukang urut, kada payu, obat kada payu juga. Kenapa? Percuma juga obat, belum seminggu kada sembuh juga. Nah, maka dirahasiakan oleh Allah supaya apa? Kita nih patuh lawan Allah, taat. Jar Allah, ikhtiar ikam urut. Makanya akhirnya urut. Kenapa? Kalau sembuh padahal jatuhan orang tauhid mun kada disuruh dasar kada. Orang tauhid lapar mun kada disuruh Allah dasar kada makan. Kenapa pandangan orang tauhid yang mengenyangkan lain nasi, yang memberikan haus hilang haus bukan banyu. Nah, ada hubungannya sama kita, mohon maaf lah, bisa digaris bawah inilah. Jangannya ada disuruh sembahyang segala itu nah, ada disuruhan Allah. Ada sembahyang kenapa? Mohon maaf, karena orang itu masuk surga dan neraka, mohon maaf, bukan karena sembahyangnya. Ada urusan dengan surga tuh, dengan sembahyang ada urusan. Urusannya dengan apa? Dengan Allah yang bersifat qudrat. Dengan Allah yang bersifat jais. Ayo. Jadi Tuhan tasarah aku wae, ikam ahli maksiat tapi aku hendak memasukkan ikam ke dalam surga, terserah aku. Nah, jadi Tuhan tuh kayak itu. Jadi urusan surga neraka dengan urusan qadarnya Allah, qodratnya Allah. Tapi kenapa ikam sembahyang? Disuruh pang, nang menyuruh nih nang menghidupkan aku, taat aku kepadanya. Nah, disuruh. Makanya kita di dalam beribadah kada boleh berpingkut berpegang dengan ibadah kita. Kenapa? Karena ibadah kita kada bisa menyampaikan kita ke surga. Sampai Nabi ditanya, "Wala anta ya Rasulullah, apakah Anda juga tidak mampu masuk surga dengan amalmu ya Rasulullah?" "Wala ana," kata Rasulullah.
maka diriku pun tidak akan bisa masuk surga dengan sujudku, dengan tahajudku, dengan puasaku, tidak. Tapi dengan apa? Karena Allah meliputi rahmatnya dengan diriku, maka aku dengan kasih sayang Allah masuk ke dalam surga. Nabi itu aginnya kita hendak bersandar lawan amal, luput kita. Tapi Pak, kenapa sembahyang? Kenapa puasa? Disuruh. Tuhan yang menyuruh. Ada yang wajib sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan. Ayo nang wajib, nang sunnah qobliyah ba'diyah Senin Kamis. Ya Allah, nang mubah makan minum guring. Itu perintah Allah. Munnya kita gawe Allah senang. Mun Allah senang tuh lebih berpotensi aja Bang ya Allah. Karena ujar Allah innallaha qaribum minal muhsinin. In rahmatullah, sesungguhnya rahmat dan kasih sayang Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Apa perbuatan baik? Taat lawan Allah. Tapi kadang menjamin kita masuk surga. Mungkin itu karena sembayangan, gagal paham ngarannya. Asli gagal paham karena sembayangan. Tetaplah bersembahyang. Makanya kalam ini artinya Allah ini memandiri kita seakan-akan. Makanya setelah sampai kalam ini lengkap sudah 20 sifat yang kita belajar ini. Intinya kesimpulan dari sifat 20 sampai mutakalimun ini kesimpulannya 2 aja. Kita mulai wujud, qidam, baqo sampai mutakalimun 2 aja kesimpulannya. Biapila mampu mengamalkan 2 ini, maka itulah asal betul-betul namanya hamba Allah. Napa nang 2? 1, bujurakan pandangan kita dalam beribadah. Itu yang kita pelajari mulai wujud sampai mutakalimannya. Apa pandangannya? Pandangan kita di dalam beribadah itu adalah memandang kebaikan Allah. Tawa sembahyang, kebaikan Allah. Dan kita pandang semalam wahdaniyahnya. Jadi nang begegawe ning itu, nang wahdaniyah, nang bisi gawian tuh wahdaniyah Allah. Kan ada wahdaniyah af'al kalau semalam. Nang ulun kisahkan mulah orang berempat, orang catering semalam tuh nah itu wahdaniyah Allah. Jadi nang sembahyang, kawa sembahyang ditolongi Allah. Hendak sembahyang ini sudah bersyukur benar ya Allah. Nah, ulun kawa sembahyang nina asli ada lain pokoknya kebaikan pian. Arti kebaikan apa? Rahmatnya Allah. Arti rahmat Allah apa? Adalah anugerah kawa berjalan ke masjid, kawa mengangkat tangan, kawa ruko, kawa sujud. Semuanyaan itu adalah kebaikan Allah. Bahasa kasarnya gawian orang, kita kan bisa gawian. Makanya kita ini mohon maaf dihina tuh pantas saja, memang ada bisa kebaikan. Nah ada nafsu hendak bertimbul. Bila kita kadang memandang kebaikan Allah, mohon maaf nafsu nang timbul. Nafsu nang timbul, gawianku, sembahyangku, ibadahku, karena nafsu ini hendak dimuliakan, kadang maunya hina. Hendak sehat terus, kadang maunya garing. Hendak berduit terus, kadang maunya melarat, kadang mau nafsu nih. Nah, padahal melarat, garing, sembuh, segalanya itu lain gawian manusia, tapi af'alnya Allah yang wahdaniyah tadi. Maka kita disuruh di dalam beribadah khususnya memandang kebaikan Allah. Itu lain gawian kita. Nah, ada kita kawa sembahyang, ujarnya kawa bisi kebaikan lah, lain itu gawian orang. Maka kadang-kadang nang herani mohon maaf dipuji himung, dipuji suka, diuji ganal gulu, aturannya sopan dipuji. Mengikamlah rajinnya ke masjid. Jangan isi duit, kamu gue beri duit. Artinya apa? Dipuji itu aturannya sopan. Kenapa? Lain ampunku, lain gaweanku. Nah itu. Kita maulah kita banyak dipuji-puji, tapi lain gawean kita sopan. Kalau garapan bagus, nah ikam lah nama anu ini. Nah, padahal orang tukang nang masang lain inya sopan aturannya. Kayak itu juga kita. Nah, bagi orang nang belajar tauhid, sopan dipuji karena itu napa? Gawian orang. Itu pandangan yang benar itu. Makanya 20 sifat itu 1
Ada orang yang nang ulah nih, nang menggawe, nang menyembayangakan, nang melihatkan mata, nang membacakan diri, membaca Quran dan sebagainya, itu gawian Allah. Membuang sifat sombong pada diri, membuang sifat riya, membuang sifat ujub pada diri. Kenapa? Lain ampun seorang gawiannya. Ya hati-hati nang tuha-tuha, nang dihormati orang, salaman, dicium tangan, supannya padahal hati ini ya. Cuman ayo aja orang karena adab, mungkin adab murid kepada gurunya, dicium tangan ayo aja. Cuman hati ini ya Allah kada pantas nih, ini kebaikan ya ampun pian sebetulnya kayak itu. Maunya himong luput hatinya. Ini malah disorong nyuk nyonya. Oh. Mana dia? Ayo. Dua, napa kalau sudah pandangannya benar, ini kesimpulan ini nih. Tujuannya benar. Seakan-akan sifat mutakalimun memandiri kita Allah. Ikam hendak apa? Sembahyang. Kita disuruh menakoni diri, ikam sembahyang, apa tujuannya? Ajar Tuhan, aku ajalah. Nah, tujuannya aku ajalah. Maka jawabannya apa? Inggih. Hendak berwudu, ikam hendak berwudu, apa tujuannya? Aku ajalah. Inggih. Ikam bersedekah. Ikam hendak bersedekah, tujuannya siapa? Siapa yang ikam pandang? Aku ajalah. Inggih. Jadi dua itu aja. Satu, ada orang nang punya gawian yaitu Allah. Dua, inggih karena ridho dengan perintah Allah. Itu kesimpulannya. Nang 20 sifat nih. Bila kawa kita dua sifat ini kita pakai hari-hari, kita aduk-aduk dalam kehidupan kita nih, maka adalah bujur-bujur pian menjadi hamba yang sebenar, hamba yang akan punya sifat tawakal yang sebenar-benarnya kepada Allah. Kapan itu terjadi? Nang betul-betul hamba. Contoh, bulong orang tawakal belum tentu lagi. Ada orang pian hendak ke Jawa umpamanya, naik kapal Bukit Raya, Tilung Kabila, ya dulu kapalnya kan kayak itu. Sekalinya Kalimoto, nah dulu ada. Pas di tengah-tengah nih perjalanan kan 2 hari 3 malam biasanya. Pacah di situ pesawatnya. Kena apakah pacah tuh? Matian orang berataan. Pian aja nang hidup. Maka di tengah laut tali kadada, pelampung kadada. Sudah hendak bakunyung kada kawal lagi sudah minum sudah kenyang sudah waktu di situ tuh sudah parak mati sudah sekalinya buaya beparak kena bener orang kada dapat tauhid mati jua nang ini sudah napas sudah habis sudah lemas sudah buaya di hadapan itu. Nah waktu di situ tulah namanya lalu kita ya Allah. Hanya pada Engkau kami memohon keselamatan dan berserah diri. Itu yang betul-betul namanya tawakal, namanya iktiraf. Di situ tuh perasaan yang hanya Allah aja yang diandalkan. Bujur-bujur takwa tuh di situ. Nah kita nih belum merasakan itu, amunnya belum mengamalkan 2 tadi. Kenapa? Pandangannya bujur ketika kita beribadah, kita bergerak sesuatu segalanya adalah gawian Allah. 2, tujuannya kenapa? Karena Allah. Enggih, itu aja dalam kehidupan kita. Mun sudah itu aja kena hanya diberi Allah perasaan. Nah iktiraf tadi nang bujur-bujur hendak pian aja itu kena orang wali rata-rata kayak itu. Ada kita nih pandirnya aja. Tawakal jualan Allah apalagi jadi tawakalannya lagi sudah ikhtiar habis sudah. Kenapa ikhtiarnya? Kenapa kada bertawakal? Tawakalnya dasar di rumah baras pada ringan hibah. Di deposit ada duit dokter mamarina saurang. Paurutan paninian. Duit hibak semuaan. Apa ada lagi tawakal kayak muha? Bujuran ini kita kadang-kadang tawakal bujur-bujur kadang awamunnya semuaan masih ada nang kita bujur-bujur tawakal merasa tawakal itu bila dasar kada ada lagi hendak mati juga aku nih lalu kita Allah aja itu dan kita kada pernah merasakan kayak itu pernah lah biar nang tumpul lepet bener sudah ada pernah paling ya sehari 2 minjam hutang kawan ada sekalinya mau hutangi belum ke Tuhan sama sekali itu. Nah inilah inti daripada namanya lillahi ta'ala. Betul-betul hamba Allah. Jadi ada lagi nang kita nih merasa hidup, merasa beribadah ada lagi. Kenapa? Gawian orang. Bila sudah menggawekan, inggih terserah pian, inggih. Nah itulah. Amalkan aja setiap hari nang di situ. Biar taungut kan ini. Tapi hati asik. Lawan dong 2 tadi. Asik tadi. Aku duduk, didudukakan, dikijipakan.
Aku sembahyang, inggih Tuhan naik, pian nang maulah aku kawas sembahyang, inggih aku mengharap ridho pian. Tongut tiba lawang. Esok kayak itu pulang dilihat orang. Mak, habis mengaji apalah sidin tuh ya. Gila aku. Ya justru orang sudah memadahkan gila tuh nah, berarti pian betul-betul bertauhid sudah. Jangan diherani nang orang pandir napakah diherani. Makanya Fudel bin Iyad tuh dulu ketika asik-asiknya mendengar ucapan guru, lalu sidin ngelamun sampai orang menyabat Allah. Ngapain kamu menyabat Allah? Kenal garang ikam. Itu kekasihku aja sidin. Saking tersinggungnya, saking asiknya lawan Allah. Allah, dak kita nih asik-asik situ mat melihat pina bibinyan bungas. Hilang asiknya. Ayo, nih di pelajaran yang paling berharga nih. Lewat donor haji ini. Alhamdulillah untungnya lah. Nah esok ini masih ada lagi. Nah ini pembahasan sifat ma'ani salbiyah. Nah esok Selasa mudah sehat panjang umur ya Allah. Nah minta ridho, minta halal baril an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin amin amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil shalli wa sallim wa barik ala sayidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma Allahumma ij'al jam'ana jam'an maghfura Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubaraka wa ta'afuna tabaraka ma'suma ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.